Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat walafiat ya. Oke, setelah minggu lalu kita mempelajari interaksi antar muatan listrik, ya, di mana muatan listrik itu ada dua jenis. Yang pertama adalah muatan listrik positif dan yang kedua adalah muatan listrik negatif. Dan kita sudah mempelajari bahwa muatan listrik yang sejenis bila didekatkan akan saling tolak-menolak, ya. Nah, kemudian bila muatan listrik yang tidak sejenis didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Tarik-menarik atau tolak-menolak ini dipengaruhi oleh sebuah gaya yang kita kenal dengan istilah gaya Coulomb. Ya, gaya Coulomb ini nilainya sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Secara matematis, besar gaya Coulomb ini dirumuskan dengan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dengan keterangan masing-masing adalah F yaitu gaya Coulomb dengan satuan Newton, Q sama dengan muatan, Q1 berarti muatan pertama, dan Q2 adalah muatan kedua, yang satuannya adalah Coulomb, kemudian R adalah jarak antar dua muatan, yang satuannya adalah meter, dan K ini adalah tetapan atau konstanta yang nilainya selalu sama, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Baik, untuk lebih memahami perumusan dari gaya Coulomb, kita lihat contoh berikut. Diketahui besar muatan minus 4 dikali 10 pangkat min 6 Coulomb dan 6 kali 10 pangkat min 4 Coulomb, serta jarak kedua muatan adalah 2 cm, tentukan besar gaya Coulombnya. Oke, dari kedua nilai muatan ini kita sudah ketahui bahwa minus 4 dan 6 ini berbeda muatan. Ingat, dua muatan yang berbeda jenis, mereka akan saling tarik-menarik. Permasalahannya adalah dalam soal tentukan besar gaya Coulombnya. Nah, berarti kalian harus menghitung. Nah, sebelum dihitung, kita tulis dulu diketahuinya. Q1 sama dengan minus 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, Q2 adalah 6 kali 10 pangkat min 4 Coulomb, dan R adalah 2 cm. Nah, sentimeter ini bukan satuan internasional. Satuan internasional untuk jarak adalah meter. Maka kalian harus mengubah 2 cm menjadi meter. Dari cm ke meter, itu adalah naik 2 langkah. Naik artinya dibagi, 2 langkah berarti 100. 2 dibagi 100 nilainya adalah 0,02 meter. Atau, bila dibuat dalam bentuk satuan baku, adalah 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, kita lanjut. Tentukan besar gaya Coulombnya atau F. Ya. Nah, berdasarkan perumusan sebelumnya, F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat, kita masukkan nilai-nilainya. K adalah konstanta yang nilainya selalu tetap, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya adalah min 4 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 4. Nah, R-nya ini kuadrat, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Oke? Nah, 2 dikuadratkan adalah 4, 10 pangkat min 2 dikuadratkan, ya, sama dengan min 2 dikali 2, yaitu min 4. Dan untuk yang atas, min 4 dikalikan dengan 6 dulu untuk mempermudah penghitungan, yaitu min 24. Kemudian bilangan berpangkatnya, bila dikali, maka pangkatnya akan dijumlah. Min 6 ditambah min 4, yaitu min 10. Berikutnya, kita bagi min 24 dibagi dengan 4 dulu. Jadi kalian kerjakan yang mudah dihitung dulu. Min 24 dibagi 4 hasilnya adalah min 6. Ya. 9 ini belum benda apa-apain ya, ini masih tetap. Kemudian berikutnya adalah kalian cari angka yang mudah dihitung, yaitu 9
dikali dengan minus 6, yaitu minus 54. Dan bilangan berpangkatnya sama seperti tadi, bila dikali pangkatnya dijumlah, dan sebaliknya bila dibagi pangkatnya dikurang. Berarti yang dikali adalah 9 dikali dengan 10 pangkat 9 dikali dengan 10 pangkat minus 10 berarti 9 tambah min 10 yaitu minus 1. Minus 1 dikurang karena ini dibagi minus 4 ya. Minus 1 dikurang minus 4 sama halnya dengan minus 1 tambah 4 yaitu 3. Jadi hasil akhirnya untuk gaya adalah minus 54 dikali 10 pangkat 3 Newton. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa dua muatan tersebut antara min 4 dan 6 ini berbeda muatan, sehingga gaya tersebut akan tarik-menarik. Oke, berikutnya kita bahas mengenai medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Oke, nah penggambaran garis-garis gaya listrik. Ingat ya, nah, ini hanya penggambaran, ya, ketentuannya saja. Sebenarnya di sekitar listrik, di sekitar muatan listrik, kita tidak akan menemukan garis-garis gaya seperti ini, ya. Nah, ini hanya penggambaran saja. Sudah disepakati bahwa untuk muatan listrik yang positif, arah garis gaya listriknya meninggalkan muatan. Atau untuk mempermudah, tanda panahnya keluar dari muatan. Ya, beda halnya dengan muatan negatif. Arah garis gaya listrik menuju muatan negatif tersebut menuju muatannya. Jadi kalau ini yang positif panahnya menjauhi, keluar, kalau yang negatif panahnya mendekati atau menuju muatan atau ke dalam. Ingat ini hanya penggambaran atau ketentuannya saja. Oke. Berikut adalah pola garis gaya listrik pada dua muatan listrik. Kalau Bunda punya dua muatan, yang pertama adalah positif dan yang kedua adalah negatif. Ingat yang tadi, untuk yang positif, panahnya keluar, ya, dia menjauhi. Kemudian untuk yang negatif, tanda panahnya adalah ke dalam. Sehingga muatan yang positif tadi arah gayanya, arah gaya listriknya adalah panahnya keluar menuju ke negatif, sehingga ini adalah tarik-menarik. Lihat contoh yang kedua, ya. Di sini pun sama, Bunda punya muatan listrik positif dan negatif, berarti tanda panahnya keluar dari yang positif menuju yang negatif, ya. Oke. Nah, di sini Bunda punya contoh yang ketiga, bila muatannya sama-sama positif. Bila sama-sama positif berarti pola garis gaya listriknya sama-sama keluar tanda panahnya. Tidak ada yang seperti ini, saling tarik-menarik. Berarti inilah yang menyebabkan dua muatan listrik yang jenisnya sama, mereka akan saling tolak-menolak. Ya. Baik, secara matematis, untuk medan listrik dirumuskan dengan E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Keterangannya adalah sebagai berikut. Untuk E adalah medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, kemudian Q adalah besar muatan listrik dengan satuan Coulomb, dan R adalah jarak dengan satuan meter. Baik, untuk lebih memahaminya, Bunda sudah buat contoh soal sebagai berikut. Titik A berada pada jarak 5 cm dari muatan plus 10 mikrocoulomb. Jadi tanda seperti ini dibacanya mikrocoulomb, ya, mikro. Tentukan besar medan listrik pada titik A. Kita tulis dulu diketahuinya, R sama dengan 5 cm. Ingat, cm bukan satuan internasional. Jadi harus kita ubah ke dalam meter. Jadi dibagi 100 atau 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nilai Q atau muatannya adalah plus 10 mikrocoulomb. Mikro tadi adalah 10 pangkat min 6, berarti plus 10 dikali 10 pangkat min 6 itu adalah 10 pangkat min 5 coulomb.
Yang ditanya adalah besar medan listrik. Berarti nilai E. Ingat, dalam perumusan ini ada nilai K. Apa itu K? K adalah konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Dengan perumusan seperti ini, E sama dengan K kali Q per R kuadrat, maka kita masukkan angka-angkanya. Dengan K adalah 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q-nya adalah 10 pangkat minus 5, kemudian R-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, ya. Nah, untuk yang bawahnya, lihat, Bunda hitung dulu, nak. 5 kuadrat adalah 25. 10 pangkat minus 2 kuadrat itu adalah 10 pangkat minus 4, ya. Nah, untuk mempermudah penghitungan, maka nilai 10 pangkat 9 ini Bunda pecah menjadi 10 pangkat 2 dan 10 pangkat 7. Karena 2 tambah 7 adalah 9. Nah, 10 pangkat 2-nya adalah 100. Kenapa harus diubah menjadi 100? Supaya bisa dibagi 25. 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Ya. 4 dikali 9 adalah 36. Oke, sudah ketemu angka 36. Nah, untuk bilangan berpangkatnya, seperti tadi, bila bilangan berpangkat dikali, maka pangkatnya ditambah. Dan bila bilangan berpangkat dibagi, pangkatnya dikurang. Jadi, 7 ditambah minus 5 dikurang minus 2. 7 tambah minus 5 adalah 2, min 2 berarti ditambah 2. 2 tambah 2 adalah 4. 36 kali 10 pangkat 4 sama dengan 36 ditambahkan dengan nolnya 4 atau 360.000 Newton per Coulomb. Ya, itulah tadi contoh soal untuk medan listrik. Baik, selanjutnya adalah beda potensial listrik. Apa itu beda potensial listrik? Usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan positif sebesar satu satuan dari tempat tak terhingga ke suatu titik tertentu. Oke, secara matematis, beda potensial listrik ini dirumuskan dengan V sama dengan W per Q. Dengan keterangan adalah sebagai berikut. V adalah beda potensial dengan satuan volt, kemudian W adalah usaha dengan satuan joule, dan Q adalah muatan dengan satuan Coulomb. Oke, untuk lebih memahami beda potensial listrik, berikut Bunda sudah buatkan contoh soalnya. Untuk memindahkan muatan sebesar 100 Coulomb dari A ke B, diperlukan usaha sebesar 100 Joule. Berapa potensial listrik yang dihasilkan? Oke, kita tulis dulu diketahuinya. Berarti muatan listriknya adalah 10 Coulomb. Q sama dengan 10 C. Kemudian usaha sebesar 100 Joule. Usaha adalah W, yaitu 100 Joule. Nah, ditanya adalah berapa beda potensial listriknya atau V. Maka dengan perumusan ini, V sama dengan W per Q, kita masukkan nilainya. W-nya adalah 100, Q-nya adalah 10. Jadi 100 dibagi 10 yaitu 10 volt. Oke, itulah tadi beda potensial listrik. Berikutnya, ini Bunda sudah buatkan tugas untuk hari ini. Silakan kalian tulis di buku tulismu sesuai dengan contoh soal sebelumnya. Di sini ada 3 soal, 1, 2, dan 3. Yang pertama, tentukan besar gaya Coulomb. Berarti kalian harus gunakan perumusan F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ya. Kemudian untuk soal yang kedua, tentukan besar medan listrik. Ya. Atau nilai E, yaitu E sama dengan ya, muatannya Q per R kuadrat. Dan untuk soal nomor 3, ini yang ditanya adalah tentukan beda potensialnya. Berarti V sama dengan ya, energi atau usahanya 80 Joule dibagi dengan muatan atau Q-nya. Ya. Semua ini kalian tulis di buku tulismu. Kemudian soal dan jawab. Dan kalau sudah selesai,
kirim ke WA Bunda ya. Bunda tunggu ya nak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.